Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Berjumpa kembali kita lagi pada sore hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, ya. Jadi kebenaran firman Tuhan kita pada sore hari ini masih berhubungan dengan kebangkitan Yesus, ya. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar bahwa kuasa kebangkitan Yesus, ya. Kita sudah belajar ada 3 hal, ya. Tapi pada sore hari ini kita mau belajar tentang 10 bukti kebangkitan Yesus, ya. Karena sampai saat ini banyak orang masih bertanya, benarkah Yesus itu bangkit? Atau mungkin mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, atau mungkin ada yang hanya cerita dongeng, atau hanya sebuah ungkapan biasa saja bahwa Yesus telah bangkit. Namun apa buktinya, ya? Ya, mungkin pertanyaan ini juga sering juga ditanyakan kepada Bapak Ibu, ya. Apakah Yesus bangkit? Benarkah Yesus telah bangkit dari kematian, ya? Sebabnya pada sore hari kita akan belajar hal itu, ya. Ada 10 bukti, ya, tentang kebangkitan Yesus, ya. Sebelumnya mungkin kita baca dulu ayat firman Tuhannya dulu. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang lain dikatakannya Mari. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Oke, terima kasih, ya. Tadi ya di dalam pembacaan kita dengan jelas, ya, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya. Apa buktinya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, ya? Yang menjadi alasan kita untuk percaya bahwa kebangkitannya itu adalah sesuatu yang benar, ya. Apa buktinya? Yang pertama adalah kubur kosong, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, bukti yang pertama adalah kubur kosong, ya. Siapa yang mengatakan kubur kosong? Malaikat Tuhan. Jadi ketika wanita-wanita ini hendak pergi ke kuburan Yesus, ya, mereka kan di perjalanan mereka bimbang, ya, bagaimana caranya supaya membuka batu yang besar di kuburan itu. Mereka tidak sanggup untuk membukanya. Tapi ketika mereka sebelum sampai di kuburan itu, ternyata malaikat Tuhan, ya, menampakkan diri kepada mereka. Tadi kita baca bahwa wajahnya berkilau-kilauan dengan pakaian putih, dan dia duduk di depan pintu kuburan itu dan berkata kepada wanita-wanita itu bahwa siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Kubur ini telah kosong. Marilah, lihatlah, periksalah ke dalam. Ini tempat dia berbaring. Dari wanita-wanita ini mereka ngecek bersama dengan malaikat Tuhan ini. Mereka melihat, mengecek kuburan itu, dan ternyata memang kuburannya sudah kosong, ya. Dia tidak ada di sini, kata malaikat Tuhan itu. Dia telah bangkit, ya. Jadi bukti yang pertama adalah kubur kosong. Yang mengatakannya adalah malaikat Tuhan yang berkata bahwa kubur itu kosong. Mungkin ada juga yang berdalil, jangan-jangan sampai murid Yesus dan jangan mereka mencuri mayat Yesus dan akhirnya mereka bilang kubur itu menjadi kosong. Atau mereka mungkin kubur Yesus tapi salah kuburan, gitu, ya. Mungkin seperti itu
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Waktu orang menguburkan Yesus itu bukan hanya satu orang, ya, tapi ada ratusan murid-muridnya. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus dikuburkan, diletakkan di dalam kuburan seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Jadi Yusuf Arimatea ini punya kuburan, ya. Kuburannya itu belum ada satupun mayat yang diletakkan di sana. Dia masih buat kuburan yang baru, ya, untuk keluarganya. Tapi karena dia sangat menghormati Yesus, dia meminta kepada para prajurit supaya Yesus bisa diturunkan dari salib dan dia akan menyumbangkan kuburannya yang masih baru itu untuk meletakkan mayat Yesus di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam pembacaan kita yang lain dikatakan bahwa ternyata kuburan itu dijaga, ya, dijaga oleh beberapa prajurit, ya, karena pemerintah pada waktu itu juga takut dengan jangan sampai murid Yesus ini mereka mencuri mayat Yesus. Mereka jaga. Tapi tadi pembacaan firman Tuhan mengatakan bahwa di tengah malam tiba-tiba gempa yang begitu dahsyat, ya, sehingga para penjaga ini menjadi bengong sendiri kayak patung, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Yesus telah bangkit dan mereka terheran-heran, ya. Yusuf, saya mau pakai kuburanmu 3 hari, ya. Nanti saya check in hari Jumat, saya check out hari Minggu, ya. Gitu. Jadi hanya Yesus itu hanya pakai kuburan 3 hari aja gitu, ya. Nanti saya hari Jumat saya masuk, hari Minggu saya sudah kosongkan kuburanmu karena saya sudah bangkit, seperti itu. Kayak orang check in di hotel begitu, Bapak Ibu. Nah, seperti itu, ya. Dan benar Bapak Ibu, 3 hari Yesus dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia telah hidup dan kubur telah menjadi kosong. Bukan hanya disaksikan oleh 1-2 orang, ya, tapi ratusan orang menyaksikan bahwa Yesus diletakkan di situ dan para prajurit disuruh jaga di kuburan itu. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kubur itu digoncang oleh gempa yang begitu dahsyat dan malaikat Tuhan datang dan membuat mereka terheran-heran, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus bangkit dari kematian dan kubur itu pun menjadi kosong. Nah, itu, ya, yang pertama itu adalah kubur kosong. Yang kedua adalah Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, ya, kurang lebih 500 orang. Jadi Bapak Ibu, bukti mengapa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi ketika Yesus itu bangkit tidak langsung naik ke surga, ya, tetapi ada 40 hari lamanya. Nanti 40 hari nanti kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, tapi ada 40 hari lamanya sebelum dia naik ke surga. Jadi pada waktu 40 hari itu, dia itu menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya. Dikatakan bahwa kurang lebih ada 500 orang, ya, melihat penampakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Jadi ada juga yang melihat penampakan Yesus, mereka berpikir itu hantu, mereka takut karena mereka mungkin masih ragu. Itu jangan-jangan hantu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang sudah mati tiba-tiba hidup kembali, pasti, ya, kita takut juga. Murid-murid takut itu hantu. Tapi Yesus mendekati mereka dan berkata bahwa aku bukan hantu. Mana makananmu, ya, kata kita bilang, ya. Dia ambil ikan goreng mereka, dia makan. Yesus mengatakan hantu tidak memiliki darah dan daging, ya. Hanya mereka percaya ternyata ini adalah Yesus. Salah satunya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya. Ya, Thomas, ya, waktu itu. Bukan Thomas ini, ya. Karena Thomas ini salah satu murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Jadi 11 murid yang lain mengatakan, Thomas, Guru telah bangkit. Thomas bilang, omong kosong kalian. Sebelum saya lihat itu tangannya yang berlubang paku, sebelum saya kasih jari saya di tangan yang berlubang paku, saya nggak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jangan kalian hanya omong kosong aja gitu. Thomas bilang gitu. Thomas, dan Yesus berkata, ini ketelapak tanganku yang berlubang ini supaya engkau percaya bahwa akulah Yesus, ya. Dan Yesus berkata kepada Thomas bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena Thomas itu dia dulu baru dia percaya, gitu. Ada 500 orang menyaksikannya. Dia menampakkan diri kepada 500 orang.
Kalau Bapak Ibu, kalau Yesus menampakkan diri hanya kepada satu orang, pasti kita masih pertanyakan ya, karena nggak ada saksinya. Ya. Kalau Pak Thomas yang bilang, Yesus telah bangkit, pasti kita pilih jangan-jangan dia bohong gitu. Tapi ada ratusan orang yang mengatakan benar Yesus telah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh ratusan orang ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oke, tadi kita bilang bahwa sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada 500 orang. Sedikit nggak banyak 500 orang, lumayan juga ya. Nah, 500 orang menyaksikan kebangkitannya, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak bangkit ya. Kalau satu orang ngomong ya masih kita pertanyakan ya, apa benar nggak informasi yang dia sampaikan. Tapi ada 500 saksi yang mengatakan, melihat sendiri dengan mata mereka bahwa Yesus tidak mati selamanya, tapi dia sudah bangkit. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah kenaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan mengikutinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik." Oke ya. Jadi bukti yang ketiga dari kebangkitan Yesus adalah kenaikannya ke surga. Ya, jadi kalau dia tidak bangkit, nggak mungkin dia naik ke surga ya. Tapi kita mencatat bahwa dia naik ke surga karena dia telah bangkit. Ya. Kalau dia mati terus tidak bangkit, ya nggak mungkin dia naik ke surga. Tapi dikatakan dalam Alkitab tadi bahwa Yesus naik ke surga. Itu juga naiknya bukan sembunyi-sembunyi juga ya. Alkitab tadi mengatakan bahwa dia mengumpulkan murid-muridnya di Bukit Zaitun ya. Ketika dia mengumpulkan murid-muridnya di Bukit Zaitun, kemudian dia naik ke surga ya. Dia terangkat dan kemudian awan masuk awan ya, dan kemudian hilang dari pandangan murid-muridnya. Mereka terheran-heran melihat kenaikan Yesus. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu lihat? Yesus dari Nazaret yang telah naik ke surga, dia akan kembali juga ke bumi ini dengan cara yang sama." Jadi Yesus telah naik ke surga, tapi kembalinya belum kembali saat ini ya. Masih berjanji bahwa dia akan kembali kedua kalinya untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Ya, sampai saat ini belum ya. Tapi ya, jadi kalau ada orang yang berkhotbah, "Oh tanggal sekian Tuhan Yesus datang kedua kali," ya itu pasti ajaran sesat. Ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu akan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, kata firman Tuhan. Ya. Ya contohnya kalau pencuri datang nggak mungkin dikasih tahu ya. Pak Lukas, sebentar malam jam 11 saya mencuri kulkasmu di rumah ya. Siap-siap ya, jam 11 jangan tidur, saya mau datang curi kulkasmu. Nggak mungkin, itu pencuri yang goblok kalau gitu. Pencuri itu datang itu ya waktu Pak Lukas sudah tidur, baru lengah, baru dia datang curi. Tidak terduga dia datang. Bapak Iki juga ada kemarin beberapa waktu yang lalu hilang apa itu ya, hilang mecikjer, hilang handphone juga membarani. Waktu tidur sudah lelap baru pencuri masuk, ambil langsung. Ya, nggak mungkin dia kasih tok, permisi mau curi, ya nggak mungkin. Yesus berkata bahwa dia datang, dia tidak kasih tahu siapa-siapa, tapi dia datang seperti pencuri. Artinya dia datang pada waktu-waktu yang kadang-kala kita tidak duga dia datang. Mungkin malam ini kita nggak tahu, mungkin besok kita nggak tahu juga, karena dia datang seperti pencuri. Jadi Yesus bangkit dibuktikan dengan kenaikannya ke surga.
Yang keempat, bukti yang keempat adalah para murid Yesus hidupnya diubahkan. Mereka rela mati bagi Yesus karena mereka pasti telah menyaksikan kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu, murid Yesus itu minggu lalu saya sudah jelaskan ya bagaimana kematian murid Yesus ini. Ada 12 murid Yesus ya, mereka mati, ada yang dipancung ya, ada yang diseret keliling kota sampai mati, ada yang dibuang di kandang singa, ada yang dirajam, dilempar sampai mati, ada yang digoreng dan macam-macam dah. Kematian mereka sangat sadis-sadis ya. Pertanyaan adalah, mungkinkah mereka mati? Mereka berani mati kalau mereka tahu bahwa Yesus tidak bangkit. Mereka, oh Yesus nggak bangkit, hanya pura-pura aja. Mereka mau mati nggak? Menurut Bapak Ibu, pasti nggak mau mati, konyol. Ya aja nggak bangkit, hanya pura-pura. Ngapain kita sampai nyawa kita jadi korbannya? Mereka rela mati bagi Yesus karena mereka tahu bahwa Dia telah bangkit. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus telah mati. Namun mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Dia telah mati, namun Dia bangkit. Dia naik ke surga, mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Itu sebabnya mereka tidak takut untuk mati sekalipun ya. Mereka mati karena mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi murid-muridnya diubahkan oleh Tuhan ya. Nah, itu yang keempat ya, karena ada 10 saya agak cepat. Yang kelima adalah gereja berdiri. Jadi para pengikut Tuhan ini, mereka itu memberitakan Injil. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada mereka supaya mereka memberitakan Injil kepada siapa? Kepada seluruh dunia. Wow, Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan ya? Mereka pun pergi menyebar kemana-mana untuk memberitakan Injil sampai gereja itu berdiri. Jadi orang Kristen pertama itu terbentuk di kota Antioquia. Orang percaya itu disebut sebagai orang Kristen. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu, apa itu Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus, Bapak Ibu ya. Gereja itu berdiri Bapak Ibu, dan ketika gereja berdiri Bapak Ibu, tidak gampang aja gereja berdiri. Ribuan nyawa telah hilang karena Injil ya. Alkitab mau dimusnahkan oleh para kaisar Bapak Ibu, tapi sampai hari ini gereja Tuhan tidak pernah lenyap Bapak Ibu. Alkitab masih tetap ada sampai hari ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan memiliki 3 miliar manusia yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di NTB kita minoritas sedikit. Di Indonesia pun kita masih minoritas. Tapi di dunia kita itu mayoritas, ya. Jadi agama Kristen adalah agama terbesar di dunia ya. Mayoritas dari penduduk Eropa, penduduk Amerika, penduduk Australia, 3 benua ya mayoritasnya Kristen ya. Sehingga kurang lebih 3 miliar pengikut Kristen yang ada di dunia. Lebih 30 juta orang Kristen yang ada di Indonesia ya. Ada 20 juta Kristen Protestan dan 10 juta Kristen Katolik ya, kalau digabung menjadi 30 juta. Ya lumayan banyak juga ya, 30 juta Bapak Ibu. Itu kalau digabung sama dengan jumlah penduduk Malaysia Bapak Ibu. Penduduk Malaysia kurang lebih 30 jutaan kalau digabung jumlah orang Kristen. Memang penduduk Indonesia lumayan banyak ya, 277 juta. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Yang pertama Cina 1,5 miliar, yang kedua India 1,4 miliar, yang ketiga Amerika 360 juta, dan Indonesia 277 juta. Yang lain itu kecil-kecil aja sih. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, kekristenan adalah agama terbesar di dunia dengan memiliki 3 miliar pengikut di seluruh dunia ya. Nah, Ibu ya. Nah, itu. Jadi bukti yang kelima adalah kebangkitan Yesus itu dibuktikan dengan gereja berdiri. Nah. Oke, yang keenam Bapak Ibu, bukti dari kebangkitan Yesus yang keenam adalah ibadah Kristen berubah menjadi hari Minggu. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung ya.
pada zaman orang Yahudi itu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi mereka itu ibadah hari Sabtu. Sampai hari ini orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Tapi ketika kebangkitan Yesus, ya, hari Jumat dan kemudian hari Minggu dia bangkit, makanya ibadah kita sudah beda, ya. Tidak hari Sabtu, tapi hari Minggu sebagai hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus dari kematian. Itu sampai hari ini, ya. Tapi kita kan nggak percaya kepada kepercayaan Yahudi. Kita percaya kepada Yesus. Cuma dia bangkit hari Minggu. Ya, itu yang kita ikuti sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ibadah itu hari Minggu, ya. Itu bukti tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu tahu tidak ada hari lain yang tanggal merah, ya. Ada nggak tanggal merah? Hanya hari Minggu yang tanggal merah. Meskipun kita di Indonesia ini sebenarnya minoritas, ya, tapi hari Jumat tinggal libur. Hari Minggu yang libur, Bapak Ibu. Banyak orang protes, kenapa itu hari Minggu bisa libur? Padahal cuma sedikit jumlah mereka. Tapi karena hari Minggu itu hari internasional, ya, karena mayoritas penduduk dunia itu beragama Kristen, jadi dia ikuti tanggal dunia gitu. Walaupun di sini protes, ya nggak bisa. Kalau dari sananya kalendernya hari Minggu yang merah, ya. Yang ketujuh adalah bukti dari kebangkitan Yesus adalah mujizat terjadi di dalam namanya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai ayat ke-8. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, oke. Kebangkitan Yesus itu dibuktikan dengan di dalam namanya ada mujizat. Tolong sampaikan kepada saya, nama siapa yang bisa menyembuhkan? Nama siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Nama siapa yang bisa menyelamatkan? Enggak ada. Nama siapa yang bisa mengusir setan? Enggak ada. Hanya nama Yesus. Rasul-rasul ketika mereka memberitakan Injil, mereka hanya berkata dalam nama Yesus sembuh. Ada yang dalam nama Yesus bangkit orang mati, Bapak Ibu. Tidak dengan nama lain. Nama Yesus. Nama di atas segala nama, Bapak Ibu. Nama yang berkuasa. Kalau Yesus telah mati dan tidak bangkit, maka namanya tidak memiliki kuasa. Namun dia telah mati, namun dia bangkit, sehingga di dalam namanya ada kuasa. Bangkit dalam nama Yesus dengan iman. Ketika Bapak Ibu ngomong dengan iman, mujizat terjadi. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu dirasuki roh jahat, siapapun dalam nama Yesus pasti akan keluar. Ya. Tapi hidup kita juga harus benar, ya. Kalau kita hidup kita nggak benar dalam nama Yesus, ya. Ada cerita di dalam Alkitab, ya. Ada anak-anak Skewa, ya. Mereka ini adalah anak-anak dukun. Dan mereka itu dengar bahwa Paulus itu mengusir Yesus dengan nama Yesus. Mereka dengar nama Yesus. Mereka pikir nama Yesus itu mantra, ya. Tiba-tiba mereka ketemu dengan orang kerasukan, mereka langsung bilang begini, dalam nama Yesus mereka usir orang kerasukan. Orang kerasukan bilang, hei Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu aku nggak kenal. Langsung roh jahat itu mencabik-cabik mereka, menelanjangi mereka, Bapak Ibu. Dan mereka memang menggunakan nama Yesus, tapi hidup mereka itu tidak benar. Tadi nggak ada kuasanya. Jadi hidup kita itu harus benar. Kalau hidup kita benar, kita baru ngomong dalam nama Yesus, setan akan gemetar. Kalau hidup kita baru curi ayam, terus kita dalam nama Yesus, setan Yesus saya kenal, kamu lagi curi ayam tadi. Ya hajar kita, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kalau hidupmu benar, ada Yesus dalam hidupmu, ya. Orang santet, orang kuasa gelap nggak bisa santet kita, karena kita punya kuasa yang lebih besar. Ya. Ya. Dulu ada film di Trans 7 itu ada, Bapak Ibu. Karena di dalam kita lebih besar daripada roh jahat. Ya.
punya Tuhan, Tuhan yang hidup, ya, bukan Tuhan yang mati. Kalau dia tinggal dalam diri kita, Bapak Ibu, kita nggak perlu takut, karena kita tidak sendiri, tapi ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang menyertai kita semua. Tuhan Yesus berkata, di dalam namaku kamu akan mengusir setan. Kamu akan berkata kepada orang yang sakit dan mereka akan sembuh. Kamu akan mengusir setan dan setan akan pergi di dalam namaku. Nah, itu ya. Jadi nama Yesus, nama yang berkuasa, membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kematian. Nah, makanya tadi pembacaan kita tadi, ya, ada orang lumpuh yang datang kepada Petrus minta-minta. Biasa pengemis kalau yang lumpuh cacat minta uang. Datang di bait Allah, Petrus datang, kasih dong saya uang gitu, minta uang. Petrus bilang sama dia, emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku adalah di dalam nama Yesus berjalanlah. Petrus angkat, dia langsung berjalan ya. Banyak orang takjub berjalan begitu. Terus kita lihat yang ke-8, mengapa alasan dan bukti Yesus bangkit dari kematian. Yang ke-8 adalah Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Jadi Bapak Ibu, Perjanjian Baru itu ada 27 kitab ya. Mereka itu tulisannya sama, bahwa Yesus telah bangkit ya. Jadi kalau ada perbedaan, pasti Matius tulis Yesus bangkit, Markus tulis Yesus enggak bangkit, Lukas tulis Yesus itu tidak bangkit. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu selidiki Alkitab, ternyata tulisannya seragam ya, sama ya. Mereka sepakat menulis bahwa Yesus telah bangkit dari kematian ya. Dia telah hidup di antara orang mati ya. Jadi keempat Injil juga menuliskan tentang kebangkitan Yesus. Apa itu 4 Injil? Yaitu ya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu menuliskan tentang peristiwa penyaliban Yesus sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ya, kalau di Matius Bapak Ibu baca sama, Markus, Lukas, Yohanes itu sama, enggak ada perbedaan ya, gitu. Ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, Yesus hidup selamanya dan akan datang kedua kalinya menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, ya, malaikat Tuhan bilang bahwa Yesus yang telah bangkit, dia naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, ya, janganlah pernah membuat Bapak Ibu ragu Yesus bangkit atau enggak ya, Yesus hidup atau enggak. Tapi pada sore hari ini kita percaya dengan jelas bahwa Yesus memang mati, tapi dia bangkit dari kematian dan dia hidup sampai hari ini, dan dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi firmanku tetap tinggal untuk selama-lamanya. Oke, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini dapat menguatkan kita, membuat harapan kita yang baru bahwa kita bangga memiliki Yesus yang hidup di antara orang mati dan masih hidup sampai saat ini, bukan, tapi dia juga hidup di dalam hidup kita. Dia ada di dalam hidup kita ya. Karena Alkitab mengatakan tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Sebenarnya gereja itu bukan, gereja itu hanya gedung Bapak Ibu ya. Roh Allah tidak tinggal di gedung gereja Bapak Ibu. Roh Allah itu tinggal di dalam tubuh kita, jiwa kita, roh kita Bapak Ibu. Makanya waktu Yesus datang kedua kalinya, dia nggak ngangkat gereja yang bagus-bagus, dia angkat semua gereja baik, tidak. Yang diangkat adalah gereja Tuhan itu adalah siapa? Kita. Jadi gereja itu dalam bahasa aslinya itu eklesia. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil oleh Allah keluar dari dosa menuju kepada kebenaran. Orang-orang itu berbicara mengenai kita sebagai jemaat Tuhan atau gereja. Ya, jadi gereja itu bukan gedung ya. Itu hanya tempat berkumpulnya orang percaya. Tapi gereja yang sejati adalah hati Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu. Karena dalam gereja inilah hati hidup kita lah Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita. Dia yang hidup, yang berkuasa berdiam di dalam kehidupan kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.